Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wulandari dengan nomor NIM 12209193016. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat globalisasi masyarakat desa kota. Pada zaman modern seperti sekarang ini, sangat sulit sekali untuk menghindari arus globalisasi. Hal itu terjadi karena adanya keterbukaan manusia dengan dunia luar. Perubahan yang terjadi akibat globalisasi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Faktor pendorong globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor eksternal. Untuk faktor eksternal yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri lagi yang merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Kita tahu bahwasanya dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi perkembangan pesat dalam hal berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain walaupun jaraknya terbilang jauh. Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang transportasi. Dengan kemajuan transportasi semakin mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat. Dengan seiringnya perkembangan dalam sistem transportasi, hal ini yang membuat globalisasi semakin terasa. Dahulu dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perjalanan karena kendala transportasi. Tetapi untuk sekarang sudah banyak sekali jenis kendaraan yang dapat mempercepat dan mempermudah perjalanan. Yang ketiga yaitu sistem perekonomian negara yang terbuka. Hal ini tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa sistem ekonomi yang dianut negara-negara saat ini mayoritas adalah sistem ekonomi terbuka, sehingga negara yang satu dengan negara yang lain mengadakan kerjasama dalam berbagai bidang seperti saja ekonomi. Kerjasama seperti ekspor-impor dan perdagangan bebas merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang dapat mendorong globalisasi. Selanjutnya adalah hadirnya perdagangan bebas. Hadirnya perdagangan bebas merupakan hal yang dapat menguatkan terjadinya globalisasi. Tentunya fenomena yang demikian bisa terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem ekonomi yang terbuka, di mana setiap negara dapat bekerja sama dengan negara lain. Untuk selanjutnya yaitu kemudahan dalam migrasi. Pada saat ini banyak sekali orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu kota ke kota lain dengan berbagai alasan ataupun tujuan. Misalnya seperti untuk bekerja, menuntut ilmu, berwisata, dan berbagai alasan lainnya. Dengan demikian, dalam satu daerah sudah terbiasa dengan orang-orang pendatang yang datang dari daerah lainnya. Selanjutnya yaitu kerjasama atau hubungan antar daerah. Salah satu faktor yang terbilang tidak kalah pentingnya yang membuat terjadinya globalisasi ialah kerjasama atau hubungan antar daerah. Tentunya globalisasi semakin memudahkan suatu kota bekerja sama dengan kota lainnya. Yang kedua yaitu faktor internal. Untuk faktor internal yang pertama yaitu ketergantungan sebuah daerah dengan daerah lainnya. Daerah yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari daerah lain yang lebih maju untuk membangun daerahnya. Demikian pula daerah-daerah maju perlu menjalin hubungan komunikasi dengan daerah lain untuk memasarkan produk atau barang-barangnya. Untuk selanjutnya yaitu berkembangnya cara berpikir masyarakat dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Masyarakat yang semakin haus informasi akan menjadikannya semakin berpikir kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat globalisasi. Berikut ini terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya globalisasi, terdiri dari yang pertama, ketergantungan kepada pemerintah. Masyarakat harus memiliki sikap yang percaya diri dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sikap tergantung pada pemerintah merupakan cerminan sikap yang pesimis. Kondisi ini sangat menghambat kemajuan masyarakat. Yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Biasanya ini terjadi di daerah pelosok atau terpencil. Terlambatnya ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain. Yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional.
Adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi lama dari suatu masyarakat akan mempengaruhi pada terjadinya proses perubahan. Yang keempat, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang kehidupannya terasing, yang membawa akibat suatu masyarakat tidak akan mengetahui terjadinya perkembangan-perkembangan yang ada pada masyarakat lainnya. Yang kelima, yaitu adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit pada atau dari suatu masyarakat lain. Yang keenam, yaitu adat atau kebiasaan. Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dan apabila pola perilaku yang sudah menjadi adat tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka akan sulit untuk merubahnya karena masyarakat tersebut akan mempertahankan adat yang dianggapnya telah membawa suatu yang baik dari pendahulu-pendahulunya. Yang ketujuh, yaitu sikap apatis dan tertutup. Sikap apatis atau tidak peduli pada suatu tidak akan membawa kita pada kemajuan, tetapi hanya menjauhkan bangsa dari kemajuan yang terjadi di dunia. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.